Halo pemirsa, jumpa lagi bersama Bung Moge di Autosmart TV. Pada kesempatan kali ini, Bung Moge ingin menjawab salah satu pertanyaan netizen yang ditujukan kepada Bung Moge, yakni ketika memiliki dana antara 50 hingga 60 juta, sebaiknya diinvestasikan ke kendaraan roda 2, sepeda motor, atau sepeda biasa. Dalam artian sepeda premium ya, mana yang memiliki nilai investasi lebih dan mana yang lebih menguntungkan di masa pandemi. Pada kesempatan kali ini, Bung Moge telah memilih dua kandidat yang menurut Bung Moge memiliki nilai investasi yang baik. Yang pertama adalah brand dari Inggris, yakni Brompton, dan yang satu lagi adalah kandidat dari Italia, yakni brand Vespa. Kenapa Bung Moge memilih kandidat tersebut? Kenapa bukan yang lainnya? Jangan kemana-mana, tetap di Autosmart TV, Bung Moge akan segera kembali, namun sebelumnya saksikan yang satu ini. Kenapa Bung Moge memilih sepeda Brompton? Kenapa bukan memilih sepeda lainnya yang lagi populer seperti road bike atau racing bike? Tentunya banyak sepeda yang memiliki nilai lebih mahal daripada Brompton. Namun hanya sedikit sepeda yang memenuhi kriteria. Yang pertama, dibuat di negara asalnya yang masih menggunakan SDM manusia, menggunakan handmade sebagian, dan yang jumlahnya diproduksi terbatas. Tidak semua merek sepeda memiliki kriteria seperti itu. Karena kalau kita bicara mengenai investasi, kita harus bisa melihat apakah barang tersebut memiliki nilai kelangkaan dan nilai emosional yang tinggi dibandingkan dengan merek-merek lainnya. Kalau kita bicara mengenai merek Brompton di dunia sepeda, baik itu orang memiliki atau tidak, pasti ketika kita sebut sepeda yang premium, di antara mereka menyebut salah satu mereknya adalah Brompton. Dan menurut Bung Moge sendiri, Brompton memiliki nilai investasi. Kita tidak bicara mengenai harganya yang dijual oleh reseller yang tinggi, bukan. Ini dalam harga normal pun setiap tahunnya akan mengalami kenaikan. Karena yang pertama masih menggunakan labor langsung dari UK, yang dimana setiap tahunnya cost labornya sendiri mengalami peningkatan atau kenaikan. Yang kedua dari segi kursnya. Kursnya sendiri, nilai tukarnya sudah pasti akan mengalami peningkatan dibandingkan dengan nilai mata uang kita. Walaupun kadang-kadang menguat, namun kecenderungan naik itu pasti selalu ada. Hal tersebut membuat nilai value Brompton akan selalu lebih mahal dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya. Dan tentunya inilah yang membuat pertimbangan bahwa sepeda tersebut akan mengalami kenaikan harga. Karena barunya terus mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan, maka yang bekasnya pun akan naik. Misal pada waktu itu sepeda harganya masih 35 juta, barunya di tahun 2018-2019. Ketika tahun 2020 naik menjadi 45 juta. Tentunya bekasnya pun akan bisa cenderung mengalami kenaikan harga. Yang kita beli 35 karena barunya sudah 45, kita bisa jual pun di angka 38 atau 39 atau mungkin di 37 paling rendah. Dan tentunya ini membuat para spekulan berpikiran bahwa dengan Brompton nilai investasinya akan terus bertambah. Memang bisa benar, bisa juga tidak, namun yang pasti jika memiliki sepeda tersebut, terutama di tahun-tahun tertentu yang warnanya hanya keluar di tahun itu dan tidak diproduksi, itu akan cenderung untuk mengalami peningkatan harga yang cukup signifikan. Yang kedua, saya akan bicara mengenai Vespa. Vespa merupakan brand Italia. Tentunya Vespa memiliki kriteria tersendiri dibandingkan dengan skuter-skuter lainnya, terutama dari negara-negara Jepang atau produksi dari China dan lainnya. Kita tidak bisa membandingkan Vespa hanya sebagai kendaraan transportasi, tapi ada nilai emosional di dalamnya, ada nilai gengsi di dalamnya, ada nilai identitas di dalamnya. Jadi kalau kita bicara mengenai Vespa, Vespa juga
di tipe-tipe tertentu, terutama yang special edition atau limited edition, terutama yang diproduksi di tahun tertentu dan tidak diproduksi di tahun-tahun berikutnya, cenderung menjadi barang yang langka, yang antik, yang rare. Hal tersebut membuat orang tidak ragu untuk membelanjakan dananya untuk memiliki sebuah Vespa dengan harapan ketika Vespa tersebut tidak diproduksi, maka akan mengalami peningkatan harga yang luar biasa tingginya. Ada contoh Vespa Primavera, Shane Weatherspoon, atau Red, atau 946 Imperio Armani, dan lain-lain sebagainya. Itu tidak diproduksi lagi dan harganya mengalami peningkatan bukan hanya hitungan tahun, tapi dari bulan ke bulan akan terus naik. Inilah yang membuat orang menganggap bahwa kalau kita ingin memiliki sebuah investasi yang punya nilai yang lumayan, maka tidak ada salahnya dalam seumur hidup Anda harus memilih at least punya Vespa 1 unit yang tipe special edition atau limited edition, untuk kemudian di kemudian hari jika itu ingin dijual pun tidak ada ruginya, dan dipertahankan pun tidak ada ruginya. Nah, sekarang kembali ke pertanyaan awal. Jadi kalau ada uang sekitar 50-60 juta, lebih untung mana nih? Kita belanja untuk kendaraan roda 2 Brompton atau kendaraan roda 2 Vespa? Kalau menurut personal opinion Bung Moge lebih cenderung kalau memilih salah satu, Bung Moge akan melihat dulu manfaatnya. Kalau misalnya kita kepingin punya manfaat kesehatan, tapi tetap bisa menikmati nilai investasi, maka tidak ada salahnya memilih sepeda Brompton, karena tiap-tiap tahun mengalami kenaikan harga dan serinya pun tidak mungkin diproduksi dalam jumlah yang melebihi kuota yang ditentukan dalam setiap tahunnya. Misal setiap tahunnya hanya ditentukan kuota 2000 sepeda, maka akan diproduksi 2000 sepeda, dan itu berbagai macam warna, tidak mungkin akan melebihi itu. Itulah keunikan dari Brompton. Kalau kita bicara mengenai komunitasnya pun juga orangnya menyenangkan, nilai investasinya juga tinggi, nilai kembalian, nilai kesehatannya juga ada. Namun, kalau Anda ingin mencari margin keuntungan yang sangat tinggi, maka tidak salah Anda, dan dana yang terbatas, tidak salah Anda memilih Vespa. Karena Vespa memiliki nilai kenaikan harga peningkatan setiap bulannya. Bahkan kalau Anda cek di salah satu platform, Anda akan bisa melihat harga Vespa itu mengalami peningkatan yang signifikan, terutama edisi-edisi tertentu yang tidak diproduksi atau tidak bisa didapatkan lagi. Dan masih aja ada orang yang memiliki keinginan untuk memiliki barang tersebut karena langka. Kenaikannya bisa 2 kali lipat dari nilai value Vespanya itu sendiri. Misal ketika dibeli nilainya harganya 50 juta, ada yang dijual 85 juta, ada yang dijual 100 juta lebih. Bahkan Shane Weatherspoon, Vespa Shane Primavera Shane Weatherspoon, harga barunya 90 jutaan, dijual orang mendekati 200 jutaan, dan itu pun juga masih laku. Jadi kita tidak bisa memiliki satu patokan. Namun kalau Bung Moge ditanya, pastinya Bung Moge akan memilih Vespa. Selain itu juga Vespa, kendaraan bermotor, memiliki BPKB ya. Jadi kalau kita sudah mengeluarkan dana puluhan juta untuk sebuah hobi, ada baiknya akan dilindungi oleh surat-surat yang legal. Dan itu hanya bisa didapati oleh kendaraan bermotor. Dan menurut Bung Moge, tidak ada salahnya pemirsa Autosmart TV untuk memilih investasi yang tepat di masa pandemi. Dan kalau kita bicara mengenai investasi, mengenai hobi, mengenai penggunaan uang di masa pandemi, menurut Bung Moge, kalau dari pertanyaan salah satu netizen tadi tentunya sudah terjawab. Kalau ingin margin yang besar, maka tidak ada salahnya Anda memilih Vespa. Namun kalau ingin punya nilai kesehatan dan istilahnya tetap mendapatkan keuntungan dari investasi, ya tidak ada salahnya untuk memiliki sepeda Brompton. Dan jangan sepeda-sepeda lainnya ya, karena sepeda-sepeda lainnya itu tetap diproduksi dengan kuota yang sangat banyak setiap tahunnya dan tidak memiliki nilai yang unik kalau dari segi pandang Bung Moge. Karena itulah Bung Moge memberikan sedikit apresiasi kepada dua merek tadi yang Bung Moge sebut untuk nilai investasi yang baik di masa yang akan datang. Oke, sekian dari Bung Moge.
Dan bagi pemirsa Autosmart TV, saya lagi untuk subscribe channel Autosmart TV karena itu akan memberikan Bung Moge rasa semangat dan untuk terus memproduksi konten-konten interaktif di dunia otomotif. Jadi di akhir kata Bung Moge mengucapkan terima kasih telah bersama Bung Moge dan sampai ketemu di episode berikutnya, dan yang pastinya kita sebutkan salam Moge. Acara ini dipersembahkan oleh